Halo, kami dari kelompok 2 mata kuliah pengantar ilmu ekonomi kelas A. Di penugasan UAS kali ini, kami akan membahas mengenai liberalisasi ekonomi masyarakat internasional di era pandemi hingga pasca pandemi. Sebelum membahas tentang ekonomi liberal, era pandemi hingga pasca pandemi, kita akan menjelaskan tentang arti dari ekonomi liberal itu sendiri. Menurut filsuf yang menjadi landasan sistem ekonomi liberal adalah setiap unit pelaku kegiatan ekonomi diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan yang akan memberikan keuntungan kepadanya. Pada waktu yang sama juga, masyarakat juga akan mendapatkan keuntungan. Kemudian ada prinsip-prinsip dasar yang menjadi pandangan klasik dari ekonomi liberal. Di antaranya ada human nature adalah manusia yang dipandang dengan self-interested dan mampu bertindak otonom menggunakan kapasitasnya. Kemudian, society yaitu masyarakat diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan individu pribadinya dan bebas dari batasan yang sewenang-wenang. Kemudian ada government. Government yaitu pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang sedikit bekerja. Kemudian ada morality. Morality adalah individu hendaknya bebas menentukan benar dan salah berdasarkan preferensi personalnya. Karena tidak ada metode objektif untuk menerangkan nilai mana yang unggul daripada nilai yang lainnya. Kemudian ada freedom. Freedom yaitu tiadanya pemaksaan dari pemerintah atau orang lain. Kemudian authority atau otoritas yang sah datangnya hanya dari kesepakatan individu untuk melepaskan sejumlah otonominya. Untuk selanjutnya ada equality, artinya semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan hak kewarganegaraan yang sama sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kemudian ada justice atau keadilan yang mengharuskan adanya perlindungan hak milik dan hak kewarganegaraan yang diatur undang-undang dan menghukum mereka yang melanggar hak orang lain. Dan yang terakhir ada efisiensi. Efisiensi adalah suatu situasi di mana tak seorang pun yang dapat menjadi lebih baik tanpa membuat orang lain lebih buruk. Dengan kata lain, sumber daya dialokasikan kepada orang yang paling membutuhkan dan mampu membayarnya. Ekonomi liberal erat kaitannya dengan politik. Sebelumnya perlu diketahui bahwa aktor utama dalam ekonomi adalah market atau pasar, sedangkan aktor utama dalam politik adalah negara. Dalam hal ini, politik terkait dengan dinamika tentang siapa pemegang kekuasaan di suatu bangsa atau masyarakat, sedangkan ekonomi terkait dengan sumber daya yang tersedia di negara atau wilayah tersebut. Dengan menggunakan sumber daya yang ada di suatu negara, pemimpin yang punya power berhak untuk menentukan jenis barang dan jasa apa yang akan diproduksi dan bagaimana metode yang digunakan dalam memproduksi barang atau jasa tersebut. Maka dari itu, pasar masih dipengaruhi oleh intervensi negara atau pemerintah dalam ekonomi liberal yang berperan sebagai pengawas jalannya perekonomian, dan keuntungan ini tidak didistribusikan secara merata karena yang mendapatkan profit hanya yang menjalankan pasar saja. Nah, setelah kita mengetahui tentang dasar-dasar ekonomi liberal, setelah ini kita akan membahas tentang ekonomi liberal di era pandemi dan pasca pandemi. Di era pandemi yang menyerang seluruh negara, mengubah tatanan aspek kehidupan, termasuk juga dalam bidang ekonomi. Di era pandemi yang diakibatkan oleh COVID-19, menuntut para aktor negara menerapkan berbagai kebijakan yang menurunkan valuasi ekonomi secara global. Di antaranya berupa social distancing, shutdown, penutupan rute penerbangan, dan pembatasan akses keluar masuk warga negara asing. Pada awal Maret, wabah virus yang bergerak sangat pesat hingga ke seluruh dunia membuat masing-masing negara mengerahkan penanganan secara efektif demi mengurangi COVID-19. Tetapi, dampak dari pembatasan tersebut mengakibatkan aktivitas ekonomi menurun sebanyak 20% hingga 30% di beberapa negara, sehingga mendorong bank sentral menerapkan kebijakan luas untuk melindungi orang dan pelaku bisnis dari kebijakan pemberhentian aktivitas seketika. Perekonomian, terutama dalam negara berkembang, semakin terguncang. Di antara masalahnya yaitu modal yang dikeluarkan terlalu besar, harga komoditas menurun, dan nasib perusahaan bergantung pada pemilik modal menentukan risiko kebangkrutan. Berdasarkan perspektif liberalisme ekonomi selama pandemi ini, setiap individu berhak memikirkan kepemilikan mereka sendiri. Mereka menganjurkan agenda lokalisasi, yang berarti mengecilkan peran dan pengaruh pemerintah asing dan organisasi non-pemerintah, dan mempersempit fokus mereka ke beberapa bidang di mana mereka lebih fokus untuk membantu, seperti berbagi informasi dan memberikan dukungan operasi untuk LSM lokal untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk memimpin perubahan bagi diri mereka sendiri. Setelah melewati pandemi, negara mengembalikan kondisi mereka dengan membuka kembali aktivitas ekonomi dan juga rute perjalanan. Nasib negara berkembang tergantung pada sejauh mana kenaikan pertumbuhan ekonomi mereka, juga nasib inflasi yang lebih tinggi. Tingkat inflasi tinggi di seluruh dunia mengakibatkan penurunan pendapatan dan standar hidup rumah tangga, sehingga juga menurunkan daya beli atau konsumsi.
Studi yang dilakukan para ekonom World Bank mengambil data 15 tahun terakhir yang menemukan bahwa akibat pandemi ini menyebabkan krisis fiskal memungkinkan terjadinya reformasi liberal, khususnya dalam kebijakan ekonomi seperti investasi, properti, dan aktivitas perdagangan. Kondisi ekonomi global tidak lagi merujuk pada liberalisme karena selama masa pandemi, perusahaan-perusahaan mementingkan individu hingga memperburuk ketidaksetaraan di seluruh pekerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan liberalisme menjadi neoliberalisme. Pandemi membuat seluruh negara mengatur peta ulang perekonomian mereka yang sebelumnya telah menurun tajam karena adanya COVID-19. Liberalisme tidak cukup membantu membentuk kembali sistem perekonomian di era pandemi. Diperlukan adanya keterlibatan dari pemerintah untuk mengatur kebijakan ekonomi sehingga kesejahteraan tidak hanya didapatkan oleh salah satu pihak, tetapi juga didapatkan oleh pihak lain. Dari sinilah sistem ekonomi liberal kemudian berubah menjadi neoliberal. Demikian pembahasan liberalisasi ekonomi era pandemi.